Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatuhul Qur'an nabiyina habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyul karim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama terus ya bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati yang telah mencurahkan waktu ke waktu ya, nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita, tak terhitung jumlahnya. Dan Allah telah menyempurnakan kepada kita dengan nikmat terindah dan teragung yang tidak diberikan kepada setiap manusia ya, tapi dipilihnya dari hamba-hamba yang dikasihinya, yaitu dengan diberikan kepadanya keimanan, taufik ya, yang dengannya alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk terus merasakan, menikmati ibadah demi ibadah dalam detik-detik terindah dan teragung di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita sehingga masih memberikan kita waktu untuk terus merasakan kasih sayang Allah ini ya, nikmat-nikmat ibadah ini, sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah kita hingga bulan Ramadan ini selesai, dan kita oleh Allah dijadikan diri dengan ruh yang baru, ruh ketakwaan dalam hati diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, pada kesempatan ini insya Allah berbeda dengan biasanya, kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ahmad meminta untuk saya menyampaikan ya tulisan dari buku ini ya. Ini sebagian saja ya, kita akan bahas berkaitan dengan ketakwaan ya, takwa yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun ya. Nah, jadi tujuan ibadah saum di bulan Ramadan itu sudah sangat jelas ya, dan ini sudah berulang-ulang juga kita baca, kita dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tapi jangan pernah berhenti untuk terus merenungkan ya, tujuan dari ibadah saum ini. La'allakum tattaqun. Islam itu din, agama yang ternyata bukan hanya mengajarkan konsep atau teori saja kepada kita ya. Nah, tapi mengajarkan agar kebenaran ayat-ayat Allah itu semua kita jalankan, kita hidupkan. Nah, oleh karena itu saum di bulan Ramadan ini tujuannya tatakun. Nah, tatakun ini adalah kualitas diri kan ya. Jadi sebetulnya ibadah-ibadah itu untuk siapa Bapak-bapak Ibu? Untuk Allah atau untuk kita sebetulnya ibadah kita itu? Apakah bila kita saum Allah bertambah keagungannya? Apakah bila kita tidak saum Allah berkurang keagungannya? Tidak sama sekali. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup, Maha berdiri sendiri, tidak memerlukan kepada ibadah-ibadah dari hamba-hambanya. Tapi ibadah itu ditujukan oleh Allah sebetulnya kembali untuk diri kita. Nah, agar kita bertakwa.
Nah, jadi tujuannya jelas. Takwa itu adalah kualitas diri yang akhirnya ternyata din selalu mengajarkan agar kita terus bertambah menjadi semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam pendidikan ada satu moto ya. Dalam pendidikan itu yang disebut dengan kun ainal makna. Jadilah engkau, kalau bahasa Sunda mah bungkelkan ya. Jadilah engkau wujud al makna itu. Dalam Islam itu ketinggian ada pada makna yang diwujudkan gitu. Tatakun itu adalah kebaikan-kebaikan yang bukan hanya diucapkan, bukan hanya kita diskusikan, bukan hanya kita ceramahkan, tapi itu adalah sesuatu yang hidup dan kita betul-betul jalankan. Kun ainal makna, jadilah engkau benar-benar makna itu gitu. Karena keindahan makna itu kalau dia dihidupkan, persaudaraan, nah itu akan indah kalau dihidupkan. Nah, jadi betapa banyak hal yang kita ketahui tentang makna ya. Tahu ya, misalnya tentang sodakoh, tahu bahwa sodakoh itu pahalanya luar biasa. Tapi kita masih berat gitu kan ya, misalnya mengeluarkan sodakoh. Tahu ya bahwa sebetulnya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu membacanya satu huruf itu sampai 10 kebaikan. Tahu gitu ya. Tapi kita masih berat untuk membaca ya, mempelajarinya. Nah, amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu sungguh luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu saum itu tujuannya la'allakum tattaqun itu adalah memang kepada diri kita yang bertambah gitu. Ketaatan kita kepada Allah, ya bertambah kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya bertambah kehati-hatian kita dalam menjalani hidup karena khawatir kalau ada suatu ucapan lisan kita, suatu perbuatan anggota badan kita yang Allah tidak ridhoi gitu. Nah, dan menariknya bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam la'allakum tattaqun ya, la'alla kan, la'alla itu artinya sebetulnya semoga kan ya. La'alla itu tarji ya, apa harapan. La'alla nasra qaribun. Mudah-mudahan pertolongan Allah dekat gitu kan ya. Nah, dalam ibadah saum ini Allah tidak menggunakan li ta'lil. Kan tujuan itu biasanya pakai li ya. Bukan la'allakum, bukan li tattaqu gitu, agar kalian bertakwa. Pakai li. Padahal Allah kan ya. Kalau Allah berkehendak sesuatu jadi maka jadi kan ya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun gitu. Nah, indahnya Allah di sini menggunakan kata la'alla gitu. Agar. Nah, padahal dimaksudkan untuk tujuan dari ibadah saum yang menandakan luar biasanya ketakwaan yang hidup dalam diri seseorang. Sampai seseorang yang bila menunaikan kan rakaatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Wujudnya seseorang yang melakukan tadi sholat sunat fajar 2 rakaat, mungkin kita merasa biasa. Padahal kita telah dipilih oleh Allah, ditanamkan iman dalam hati kita, digerakkan ruhani kita, disehatkan badan kita, diringankan tangan kita, kaki kita untuk menunaikan itu, sehingga kata Allah, firman Allah tadi di dalam hadis disebutkan 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena itu pilihan Allah yang terwujud, dan setiap kebaikan yang menjadi wujud itu adalah tujuan dari penciptaan kita gitu. Nah, oleh karena itu ini menggunakan la'alla. La'alla ini berarti Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan taufik, dan ada ikhtiar dari seorang hambanya gitu. Karena apakah semua yang saum pasti jadi la'allakum tattaqun? Tidak ya, semua yang saum itu ia menjadi bertakwa. Karena apa? Banyak yang saum tapi tidak menghidupkan makna-makna ya dari ibadahnya itu. Nah, oleh karena itu la'allakum tattaqun ini
Ini kan takwa ini yang selalu kita mintakan pada Allah ya. Betul nggak? Setiap waktu itu kita minta takwa karena kan dalam Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kita meminta ini ya, petunjuk pada Allah ya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang tadi ya orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, kita kan berdoa itu ya. Jawabannya apa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita? Dalam ilmu munasabah, hubungan antara surat, jawaban Allah ada pada alif lam mim. Engkau meminta kepadaku agar diberikan taufik untuk ditunjukkan pada jalan yang lurus, untuk dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jalannya? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kamu mau mendapatkan petunjuk yang lurus dan beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ikuti ini karena tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi rasakan waktu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim itu kita meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu rahimakumullah, maka hadirkan ya tujuan ini ya, karena takwa ini menjadi suatu wasiat ya. Nah, kalau mendengar wasiat kita gimana? Kan yang disebut wasiat itu kan sesuatu yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita tinggalkan ya. Kalau kita menerima wasiat dari misalnya orang yang kita cintai ya, dan wasiat itu kan biasanya memang kalau dalam bahasa itu untuk orang yang sudah meninggal, ia meninggalkan satu hal wasiat yang tidak boleh ditinggalkan kepada yang diwasiatkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, ayat 131 berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini ada yang berwasiat Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, adikku yang dirahmati oleh Allah. Ini ada yang berwasiat. Siapa yang berwasiatnya? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita. Dan berwasiatnya ya, dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kalian ya, wa iyyakum, dan kepada kalian. Apa wasiat Allah? Anittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus dirasakan bahwa ada yang melekat, yang wasiat dari Allah dalam kita menjalani kehidupan. Dimanapun, kapanpun kan ya, ittaqullaha kan ya, haitsu ma kuntum ya, dimanapun kau berada, sedang apapun kau, dalam keadaan apapun, takwa ini menjadi wasiat yang terus harus hadir nah dalam diri kita. Nah, oleh karena itu ya berarti saum ya ini merupakan suatu karunia dari Allah ya, agar kita mengingat kembali wasiat ya yang luhur yang telah Allah berikan ya untuk kita hamba-hambanya. Nah, juga takwa ini sebetulnya adalah tujuan semua ibadah-ibadah kita. Kenapa sholat? Ya. Kenapa zikir? Kenapa baca Quran? Ya. Kenapa sodakoh? Kenapa berbuat baik ya kepada orang tua? Ya, kenapa berbuat baik kepada tetangga? Kenapa berbuat adil?
semuanya dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan ketakwaan dan dihimpun dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, ya. Budu ubudu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ibadah itu untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, poros dari ibadah-ibadah ya termasuk saum ya, itu pada ketakwaan ya. Termasuk misalnya ibadah kurban ya. Dalam Al-Quran surat Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sesungguhnya kan daging dan darah hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai apanya? Takwanya. Nah, semua ibadah termasuk kisos di dalam ayat-ayat Al-Quran, pelaksanaan kisos, walakum bil kisosi hayatu ya ulil albab la'alakum tattaqun ya. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Keadilan ya, i'dilu, berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh nih dengan tujuan takwa ini. Nah, Ramadan ini harus jadi pelajaran ya, agar kita terus dalam hidup ini menghidupkan ketakwaan kita. Nah, pertanyaannya, takwa itu apa gitu ya? Karena sering kita dengar gitu ya, takwa di sholat Jumat ya, selalu kita mendengarkan pesan takwa ini ya. Dalam hadis, dalam ayat banyak takwa. Nah, tapi barangnya seperti apa sih takwa itu gitu ya? Bagaimana takwa ini? Nah, kita harus gali nih. Jadi takwa ini di dalam kamus ya, dari waqayaki wiqayatan ya. Waqayaki wiqayatan. Nah, tapi ini pakai ittaqo ya, yattaqi. Nah, jadi takwa ini waqayaki wiqayatan ini dari al-himayah, perlindungan, sianah, penjagaan. Takwa itu seperti wiqayah. Wiqayah itu sebuah tindakan yang waspada dan preventif gitu. Jadi contoh mudahnya seperti kalau orang yang punya suatu penyakit ya, yang misalnya penyakit apa, mah misalnya. Nah, waktu ia punya penyakit, ia khawatir kalau ada makanan yang menyebabkan mahnya kambuh, karena kalau udah kambuh sakit banget gitu ya. Nah, jadi takwa itu ya mau makan tuh milih-milih kan ya. Ini bahaya nggak gitu kan ya. Nah, ia selalu merasa khawatir dengan makanan yang dimakannya, tidak sembarangan. Karena ia yakin, ia rasakan bahwa bila ia memakan makanan yang salah, maka itu menyebabkan kerusakan ya pada lambungnya. Nah, takwa itu secara bahasa seperti itu gitu ya. Jadi suatu kewaspadaan, khawatir, hati-hati, ketakutan gitu bila ada sesuatu hal dengan itu mendatangkan bahaya kepada dirinya. Nah, itu ya takwa ya. Juga dalam misalnya Ibnu Faris mengatakan takwa itu tindakan dalam diri seseorang yang merupakan kepekaan ya, dalam melakukan suatu preventif terhadap hal-hal yang membahayakan dirinya. Nah, jadi ini sensitivitas hati yang ia sangat berhati-hati terhadap satu hal yang mendatangkan ya bahaya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, nah di dalam Al-Quran ya, tadi secara bahasa dalam kamus ya, takwa itu adalah preventif ya, wiqayah. Nah, di dalam kamus itu demikian. Nah, di dalam Al-Quran takwa, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, itu terhimpun ya di dalam
di dalam ayat-ayat. Nah, tapi ternyata ada satu ayat yang menghimpun pengertian takwa. Nah, itu ada dalam surat An-Nur ayat 52. Ya. Nanti Pak Ahmad halaman 5 ya kalau ini misalnya. Nah, jadi waman yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini takwa itu menghimpun pertama taat, gitu ya. Yuti'illaha wa rasulahu, taat. Nah, ini sebetulnya adalah amalan zohirnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan amalan Islamnya. Nah, taat, gitu ya. Dia taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu taat. Tapi taatnya dalam ketakwaan ini bukan taat, kan taat itu macam-macam ya. Ada taat seorang prajurit kepada komandannya, itu juga taat kan ya. Nah, ada taat misalnya taat seorang bawahan kepada atasannya, atau taat seorang suami pada istri, taat istri pada suaminya atau suami pada istrinya. Nah, itu taat juga kan ya. Nah, itu taat. Ada yang taat pada istrinya karena cinta gitu kan ya. Nah, jadi taat itu ada motif macam-macam kan dalam ketaatan. Ya. Ada karena takut, ya. Ada taat itu karena takut misalnya, ya. Nah, atau ada hal-hal lain. Nah, tapi ketaatan ini lahir dari sesuatu yang indah, dari cahaya Allah. Nah, maka dilanjutkan wa yakhsaullaha. Ya. Nah, maka unsur ketaatan itu juga disertai dengan rasa takutnya, tapi di sini menggunakan khosyah, yakhsha, bukan yakhaf. Nah, seorang yang bertakwa itu dengan rasa khosyahnya, yakhsyallaha. Nah, ini imannya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini takwa ini ketaatan yang dilahirkan oleh keimanannya kepada Allah dengan rasa takutnya tadi, ya, pengagungannya kepada Allah, ya, yasallaha. Nah, dilanjutkan di ayat ini wayattaqi. Jadi taat, lalu khosyah, lalu yattaqi. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, yattaqi ini adalah menjaga jiwanya, nafsnya dari berbagai dosa, dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai hal, ya, yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi takwa itu ternyata itu adalah rangkuman, ya, dari iman, Islam, dan ihsan, gitu. Nah, itu satu kesatuan, ya, yang akhirnya, ya, kalau kita lihat takwa itu apa? Nah, ini kita lihat sekarang secara istilah, gitu ya. Nah, sebelum terakhir nanti kita lihat secara prakteknya, implementasi yang bertakwa itu seperti apa. Nah, karena kita harus mulai nih mengukur diri kita dengan Al-Quran. Bagaimana ketakwaan kita, kan harus ada parameternya, ya. Jangan-jangan sudah berapa kali nih kita menjalankan ibadah saum Ramadan, Pak, ya udah berapa kali? Orang aja kalau mengikuti training, ya, nah, mengikuti training berapa kali, terasa kan ya peningkatannya. Nah, kita yang sudah mengikuti Ramadan ini berapa kali, sudah seperti apa peningkatan yang ada pada diri kita dengan ketakwaan kita. Nah, oleh karena itu kita coba betul-betul nih renungkan takwa ini. Nah, ternyata takwa yang paling bisa kita rasakan kan yang namanya rasa itu, Pak Bu, ya, sulit kan ya kalau didefinisikan dengan bahasa, ya, dengan kata-kata. Kalau yang namanya perasaan itu coba definisikan, manis itu apa sih? Itu kan kesulitan, ya. Cinta itu apa sih? Gitu ya. Cinta apa gitu kan, ya. Kalau yang disebut dengan perasaan itu satu hal yang, nah, oleh karena itu luar biasanya sahabat
memberikan definisi yang terasa oleh kita tentang takwa ini ya, yaitu suila ya Ubay ibnu Ka'ab ya radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Coba kan gitu ya, tentang takwa ya, apa itu takwa gitu ya. Nah, terus dijawabkan oleh Ubay bin Ka'ab ya. Nah, ama salakta torikon dasyiwak ya, dasyauk maaf ya, dasyauk. Kamu pernah nggak berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Nah, itu indahnya definisi takwa yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab, sehingga terkenal dan sering kita dengar ya. Karena itu mencerminkan takwa yang terasa oleh hati kita. Kerasa nggak gitu? Definisi ini langsung bisa diterapkan oleh hati kita. Kita seperti ini nggak? Seperti merasa berjalan di dalam tadi lautan duri. Kan kata Ubay bin Ka'ab tadi yang pernah katanya. Nah, bagaimana? Apa yang kau lakukan? Nah, di sini disebutkan tasyamartu wajtahatu. Kalau aku berjalan di lautan duri, aku akan menyingsingkan. Saking takutnya, khawatir kena sedikit pun duri yang menancap di kakiku gitu. Dan aku akan sangat berhati-hati. Nah, kata Ubay bin Ka'ab, itu takwa itu. Nah, sudah terasakah kita dalam hidup kita tak kala berucap itu ada duri dalam ucapan kita yang membuat ucapan kita itu tertata agar dicintai oleh Allah apa yang keluar dari lisan kita, agar tidak keluar dari lisan kita sesuatu yang membuat Allah murka, sehingga sinar cahaya keimanan yang ada dalam hati kita pun memudar gitu. Nah, jadi ada duri dalam lisan kita, ada duri dalam mata kita. Nah, terasa nggak bahwa memandang itu ya, memandang ke sini, memandang ke sana, memandang dengan hasad ya, memandang dengan sombong, memandang dengan mengecilkan, memandang pun itu ada duri-duri yang menyebabkan mata kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kerasa nggak gitu kan? Ubay bin Ka'ab itu supaya takwa itu kerasa, membuat kita hati-hati dalam pandangan kita, ada duri di dalamnya. Telinga kita yang didengar gitu ya, banyak yang didengar itu duri. Suka mendengar orang lain susah gitu misalnya, susah mendengar orang lain suka gitu misalnya ya. Kita mendengar itu amalan juga. Jangan dikira dengan mendengar itu biasa-biasa saja, itu masuk ke hati kita kan ya. Apa saja yang didengar, oh orang ini punya ini, dalam hati kita langsung masuk kan ya. Nah, wah ini mau begini, masuk ke telinga kita, itu jadi duri dengan telinga kita. Orang yang bertakwa merasa di telinganya ini ada duri yang ia harus hati-hati. Ia tidak mau terlukai hatinya dengan duri telinganya. Ya, tadi mulutnya, matanya, ya, seluruh anggota lisannya, matanya ia memandang, ya, tadi ucapan lisannya, anggota badannya, dan juga kalbunya, hatinya. Karena hati ini selalu juga beramal. Nah, oleh karena itu, gambaran ya dari takwa yang terus sampai akhirnya kalau kita lihat ya dalam makna takwa ini, nah ini yang paling sering kita gunakan ya. At-taqwa itu al-amalu bi taatillah. Nah, ini dari Tolak bin Habib rahimahullah. Dan itu banyak disarah dan digunakan juga oleh ulama-ulama setelahnya ya. Takwa itu apa? Al-amal bi taatillah. Ini kan gini. Tolak bin Habib rahimahullah, ini tabi'in ya. Ditanya nih ya, tidakkah engkau menghimpunkan ya bagi kami makna takwa dalam satu ungkapan singkat yang dapat kami riwayatkan. Nah, jadi tolong jelaskan takwa yang supaya kami dapat jadikan ini pegangan dan terus diwariskan kepada anak cucu kami. Nah, tolong berikan kami nasihat tentang takwa ini yang cukup dengan kalimat itu kami mengerti, memahami tentang apa itu takwa. Dijawabnya dengan at-taqwa al-amalu bi taatillah ala nurihi minallah. Takwa itu adalah taat kepada Allah, tapi ketaatan itu lahir dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
taatnya hadir karena Allah hadir dalam hatinya. Nah, jadi nurin minallah ya. Jadi bukan hanya taat yang mekanistis. Ya, tapi adalah taat hadir dengan cahaya dari Allah. Roja'a rahmatillah, karena ia berharap rahmat Allah. Nah, wa takwa juga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Nah, ma'asilah gitu ya. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah itu juga ala nur minallah, karena cahaya dari Allah. Karena apa? Khaufan min adabillah, karena takutnya kepada azab Allah. Nah, itulah ya bagaimana para ulama menggambarkan takwa kepada kita. Nah, sehingga kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'an ya, nah takwa ini diperinci ya. Nah, di buku ini diperinci tentang karakter takwa ya. Ini ada sampai 17 ya, 18, nah 20 ya. Nah, 20 karakter-karakter takwa yang dihimpunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kalau kita betul-betul bercita-cita menjadi mutakin ini, kita betul-betul inventaris nih. Kita harus gini nih. Nah, kita ukur terus hidup kita dengan apa yang disantumkan oleh Al-Qur'an tentang takwa. Misalnya ya, nah dalam Al-Baqarah sudah jelas ya, di awal sudah muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib ya wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu ya. Nah, tentang sebetulnya nanti dari ayat-ayat ini terkategori dengan 3 hal. Yang pertama adalah amalan Islam. Nah, amalan Islamnya tadi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu amalan Islam ya. Ada lagi nanti amalan Islam ini di surat Al-Baqarah ayat 177-nya ya. Wa atal mala ala hubihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firiqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim. Nah, di sini ada menepati janjinya ya. Dan ia berbuat kebaikan ya kepada kerabat-kerabatnya ya. Nah, juga nanti di ayat-ayat lain itu ada amalan-amalan yang berkisar tentang amalan Islamnya. Nah, ada amalan imannya. Imannya tadi alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Nah, terus juga laisal biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikah wal kitab wan nabiyina. Nah, ini rukun-rukun tadi iman gitu. Nah, ada yang berkaitan dengan ihsan, akhlak, ya, sabar, khadiminal ghaib, afina aninnas, ya, menahan marahnya, pemaaf, tawakal, ya. Nah, ini adil tadi ya. Nah, juga mustaghfirin, ya, orang yang sering selalu bertaubat pada Allah. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul jadikan kurikulum takwa ini bukan hanya di bulan Ramadan. Takwa ini adalah kurikulum yang harus kita lakukan setiap waktu dalam hidup kita. Ini wasiat dari Allah yang harus kita tunaikan. Maka kebahagiaan bagi diri kita kalau takwa itu bisa kita betul-betul hidupkan dalam jiwa kita dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, bukan hanya diri, keluarga menjadi keluarga yang bertakwa, masyarakat RT gitu, RW, tetangga takwa. Nah, kalau bertakwa sudah jelas kan ya, sesungguhnya walau ya kalaulah kan ya penduduk negeri itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin ya minas sama'i wal ard, maka akan diberikan keberkahan ya. Tetangga keluarga di sini misalnya sekitar masjid semua hidup dalam ketakwaan, keluarga pribadi Allah mendatangkan kemudahan-kemudahan, Allah mendatangkan kebahagiaan yang bukan hanya bahagia secara materi dan fisiknya, tapi juga hatinya yang bahagia. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan ya kita semua dapat betul-betul menghayati ya dari tujuan saum ini dan ketakwaan ini sehingga kita bisa mengamalkannya. Demikian dari
sedikit ya segala dari buku ini, mudah-mudahan ini jadi sebuah stimulus ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hal yang perlu ya kita kaji lebih dalam atau pertanyaan, masih ada waktu, maka dipersilakan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Silakan. Kaitan masalah salat Ramadan itu kan Rasulullah SAW kan sejak dikenalkannya salat Ramadan sampai diwafat kan hanya 9 kali Rasulullah melaksanakan saum ya. Jadi selama Rasulullah SAW hidup itu kan sejak diundangkan tahun kedua Hijriah di bulan Syaban itu kan hanya 9 kali ya, saum. Ternyata Rasulullah itu mampu membuat perubahan yang luar biasa. Nah, sementara kita tadi kan saya sampaikan kan saum kita sudah berapa lama ya sejak kita akhir balik ke saum mungkin udah bertahun-tahun gitu. Nah, kira-kira apa yang membedakan sehingga Rasulullah mampu untuk membangun sikap yang luar biasa di para sahabatnya sehingga saum itu mengangkat pada kondisi terbaik di zaman Rasulullah waktu itu. Itu aja mungkin saya ingin beritahu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, syukuran wa jazakallah khairan katsiran ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh, amal kebaikan dan tambahan jalan tambahan ilmu bagi kita semua ya. Nah, tadi betul ya bagaimana Rasulullah SAW ya yang 9 kali ya ditraining oleh Allah dengan bulan Ramadan ya, dan juga sahabat ya yang ditraining oleh Allah dengan bulan Ramadan tapi menghasilkan hal yang luar biasa ya, peradaban ya di Madinah ya, suatu kehidupan masyarakat yang indah yang merupakan peradaban terindah, teragung, terbaik yang pernah ada di dunia. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana umat, bagaimana keadilan, bagaimana kejujuran, bagaimana amanah, bagaimana kebaikan-kebaikan bermasyarakat itu tertata dan hidup gitu ya. Bagaimana umat terjaga sehingga karena kejujurannya semuanya waktu kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah mungkin di sini juga dibahas ya. Di pasar itu kalau azan ya, semuanya bersegera ke masjid dan dibiarkan aja. Barang dagangannya itu biarkan aja. Kalau sekarang itu gimana kira-kira? Hilang ya. Itu karena hasil ya didikan dari tadi. Nah, apa yang membedakan antara saumnya Rasulullah dan sahabat dengan saumnya ya, yang kadang-kadang mungkin kita termasuk di dalamnya. Nah, Rasulullah SAW telah mengingatkan kan, ruba so'imin, banyak yang saum tapi haduhu min siyamihi, itu adalah apa yang didapat dari saumnya itu hanyalah mendapatkan jual atos, lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Nah, ini kan berarti makna. Nah, ya jadi saum maknawinya yang dia belum tadi. Jadi kadang-kadang kita saum tapi saum itu baru saum secara zahirnya. Tapi maknanya yang luar biasa, kan saum itu harus apa? Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Nah, oleh karena itu kita lihat pelajaran kurikulum Ramadan ini di sini ternyata bukan hanya dimaknai secara fikih ya, di sini juga ada fikihnya dibahas. Tapi secara makna-makna apa? Misalnya tadi dari imanan wahtisaban aja. Berarti kan saum itu harus apa? Karena keimanan, kan yang diampuni itu kan saum yang imanan wahtisaban, betul nggak Pak Bu? Saum aja tanpa imanan wahtisaban diampuni nggak oleh Allah? Kan di situ man soma Ramadana imanan wahtisaban. Nah, dua hal ini aja, mungkin dari contoh-contoh ada hal yang lain. Saya berikan satu-satu. Imanan wahtisaban itu adalah iman dan hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang ia lakukan itu ia tiada lain yang dicarinya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sudah enggak itu menjadi moto atau menjadi suatu yang selalu kita lakukan dalam hidup ini? Ya, suami menafkahi istrinya, mencari nafkah, bekerja imanan wahtisaban. Bukan karena hal-hal lainnya, tidak mencari yang lainnya kecuali karena imanan wahtisaban.
Seorang yang bekerja, ia bekerja imanan wahtisaban. Seorang yang mengajar, yang kuliah, itu sudah nggak imanan wahtisaban itu? Nah, hidup gitu. Sehingga ya, ini dalam surat Al-Insan ya, ayat 9 sampai 10 ya, surat Al-Insan. Kalaulah iman dan ihtisaban itu dihidupkan, itu seperti waktu itu, ini ada ya dalam tafsir Qurtubi ya, dan Asbabun Nuzul Wahidi, walaupun ini lemah hadisnya, tapi ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir pun dicantumkan dalam tafsir surat Al-Insan ini ya, hanya memberi catatan gitu. Nah, disebutkan di situ itu adalah keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Fatimah. Keluarga Ali ini bernazar, kan makanya di ayat itu wa yufuna binadzri kan ya, orang-orang yang memenuhi nazarnya. Ali bernazar, nazarnya apa? Hasan kan sakit, kalau sembuh, Allah sembuhkan, aku akan saum 3 hari. Nah, ternyata sembuh, akhirnya saum, dan saum mengajak keluarganya, Fatimah ikut, saum semuanya. Hari pertama mereka saum, masak dan lain, pas akan berbuka, tiba-tiba datang orang miskin yang meminta, mau buka nih, ada orang miskin minta. Apa yang dilakukan keluarga ini? Diberikan kepada orang miskin, sehingga di situ kan ya disebutkan yut'imuna ta'ama ala hubihi, miskinan ya, orang-orang yang memberi makanan kepada yang dicintainya dari orang-orang miskin. Nah, hari kedua saum lagi ya. Nah, saum pas mau berbuka ternyata datang lagi. Yang kedua itu yatiman, orang yatim datang kepada keluarga ini. Nah, hari ketiganya saum lagi, pas mau berbuka datang lagi. Yang ketiga itu disebut di ayat itu kan orang-orang yang tadi ya tawanan gitu ya, tawanan pernah datang minta, diberi lagi. Nah, sehingga apa? Mengapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keluarga sampai memberikan dan mengutamakan kepada orang miskin, orang yatim, dan tadi tawanan tadi? Di ayat itu dijelaskan, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu itu tiada lain liwajhillah, karena kami ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan, kami melakukan ini tidak menghendaki balasan darimu, wa syukuran, dan rasa terima kasih darimu, semata liwajhillah. Coba bayangkan kalau saum itu membuat diri kita selalu dicari pahala Allah. Mau segala sesuatu tuh, mau baca, mau ke masjid ya, mau bekerja, pahala, mencari ikhlas karena Allah gitu. Mau berucap, mau apa saja, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ disebutkan inna nakhafu, sesungguhnya kami takut, min rabbina, dari Rabb kami, yauman abusan qamtariro, hari di mana nanti wajah itu tidak karuan karena apa? Dahsyatnya hari itu. Nah, jadi kenapa mungkin Ramadan itu tidak merubah kita? Bisa jadi adalah bagaimana makna-makna imanan wahtisaban, makna muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, makna mujahadah dalam saum ini tidak jadi suatu hal yang terus kita pertahankan dan kita rangkai gitu. Nah, oleh karena itu di sini apa pelajarannya dirinci ya, mujahadatullah, muraqabatullah, imanan wahtisaban gitu ya. Nah, itu diambil dari hadis-hadis, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam hadis tentang hikmah tasyri, ya, hikmah-hikmah pensyariatan dalam ibadah saum. Tapi mungkin karena waktunya cukup tidak dibahas semuanya ya, mungkin demikian. Wallahu a'lam. Karena waktu juga ya, masih ada boleh Roman berkaitan dengan Al-Fatihah ayat 7 itu yang an'amta alaihim, itu jalan yang telah memberi nikmat. Itu maksud nikmat di situ apa gitu? Karena kan kalau lihat secara kehidupannya susah ya maksudnya. Apakah nikmat itu nikmat di akhirat gitu ya, itu maksudnya. Jadi definisi nikmat di situ. Kemudian jawab pendek-pendek aja mungkin. Kemudian yang kedua, kenapa disebut
amalan ihsan. Padahal kan mau amalan iman ataupun Islam semuanya kan seperti ihsan juga kan, semuanya merasa diawasi oleh Allah gitu ya. Kenapa justru dipisah gitu, dikategorikan sebagai amalan ihsan. Terakhir tadi saya menangkap seolah-olah taat mekanistis itu adalah kita berbuat sesuatu hanya berharap pahala gitu ya. Begitu bukan? Jadi ingin dijelaskan mekanisme itu seperti apa? Apakah kesannya transaksional gitu? Jadi kalau nggak dapat pahala ya enggak gitu. Padahal mungkin pada tahap awal atau sangat wajar kita berharap pahala kan, nggak apa-apa juga gitu ya. Itu saja mungkin kita kalau. Ya, insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan dengan pertanyaannya ini ya. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan ilmu ya dengan bertambahnya dengan pertanyaan tadi ya, sehingga kita lebih mendalami ya dari bahasan ini. Nah, bismillah ya. Pertama berkaitan dengan an'amta alaihim ya, nikmat yang diberikan kepada mereka ya. Nah, kalau kita lihat memang nikmat atau rizku, kebetulan di sini juga ada bahasan ya tentang rizku. Rizku itu ada rizku yang sifatnya berupa material ya, materi ya. Nikmat itu ada yang sifatnya materi gitu ya. Nah, ada juga di sini nanti ada beberapa jenis ya. Ada rizku atau nikmat berupa at-taufik. Ya. Nikmat berupa tadi iman, at-taufik, hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, nikmat juga bisa kita lihat misalnya dalam surat Ar-Rahman kan ya. Ar-Rahman. Kan itu nama Allah Ar-Rahman, yang memberi, yang maha luas rahmatnya. Nah, dalam rahmat ini ya, dalam luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ternyata yang pertama disebutkan adalah alamal Quran. Nah, jadi nikmat itu ya nikmat semuanya, seperti inna atoina al-kausar ya. Al-kausar itu nikmat yang baik berupa ya tadi materi, batin dan spiritual ya, ruhani, berupa keimanan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti sudah melekat kan, yang namanya kalau Allah ridho sudah pasti mengikuti nikmat-nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu semua bermula seperti Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman alamal Quran gitu ya. Nah, jadi pelekatan itu penting ya bagi kita ya. Jadi nikmat-nikmat semua berkaitan dengan nikmat gitu ya. Nah, terus tadi juga apalagi singkat. Berarti nikmat itu bukan hal yang fisik yang dilihat gitu ya. Tapi lebih ke misalnya petunjuk gitu. Karena kalau secara fisik mereka tuh menderita sebetulnya gitu ya. Oh iya, Kalau secara jadi berarti nikmat yang dimaksud di sini bukan berkaitan dengan fisik gitu ya. Karena mereka mungkin perang, mereka juga mungkin. Oh iya betul maaf ya, ingat ya. Nah, jadi betul ya. Kalau kita lihat bagaimana seseorang yang disebut dengan amalan mekanistis itu, apakah karena pahala disebut dengan mekanistis? Nah, tadi maksud mekanistis itu contohnya ya seperti taatnya seorang prajurit ke komandannya. Push up gitu kan ya. Push up gitu ya. Ini semata-mata taat ya karena ya komandannya gitu ya. Kalau tadi ya perumpamaan tadi itu adalah ketaatan mekanistis, itu ketaatan yang sebetulnya ya hadir mungkin kadang-kadang karena terpaksa gitu kan ya. Seorang prajurit padahal capek, di hatinya mungkin waktu push up itu sambil ini komandan awal didoain kan, mudah-mudahan besok meninggal gitu kan dia. Nah, dia mekanisme itu maksudnya gitu, dia taat tapi di hatinya tuh ini tuh gitu ya, tidak dengan sebuah rasa cinta, pengagungan gitu. Nah, itu yang dimaksud tadi mekanistis. Nah, yang dimaksud tadi ya. Tapi tadi yang kedua, bagaimana sih kalau sebuah tadi takwa itu memang punya lapisan-lapisan, punya tingkatan-tingkatan. Apakah salah seseorang yang beriman pada Allah, taat pada Allah karena berharap pahala dari Allah, berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri kan ya
yang menyatakan innalil muttaqina mafaja hadaiqa wa a'naba, ya. Allah sendiri dalam Al-Quran yang memberikan kepada kita motivasi dengan surga Allah, dengan pahala dari Allah. Maka hal itu sesuatu yang lumrah gitu ya, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring dengan waktu, nah tingkatan-tingkatan ketaatan ini, nah kan ada tingkatannya yang akhirnya kita sudah melupakan pahalanya gitu ya. Tapi kita mengingat bahwa sesungguhnya rasa cinta kita pada Allah, ibadah kita pada Allah itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lagi tidak mengingat itu, tapi kita mengingat memang rasa cinta itu menghadirkan taatnya kita pada Allah gitu. Semata karena ingin keridhaan Allah gitu. Nah, tapi sekali lagi ya itu semua adalah merupakan suatu perjalanan yang tiap diri akan menjalani ya dengan sesuai dengan tadi, makanya takwa itu juga mastata'tum ya. Takwa itu juga berkaitan dengan ada hal yang khas dalam setiap diri gitu. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud mereka di sini, maksudnya bukan yang apa ketaatan karena ini kalau tadi yang disampaikan gitu ya. Nah, kita mungkin kalau alam enggak. Saya pernah baca Boleh pakai buku. mengenai nikmat yang sesungguhnya di dalam surat Al-Fatihah itu. Ya. Ya mungkin menambah ini aja gitu kalimat. Yang pertama mendapatkan hidayah, dan kedua keimanan, dan ketiga amal soleh yang diterima gitu. Dan diberikannya pun kepada para nabi, kepada sadiqin, berarti sadiqin ya orang-orang kita juga yang melakukan satu kebenaran gitu, dan kepada syuhada diantaranya itu. Nah, kalau nikmat yang berupa fisik mungkin bukan hanya kepada orang tersebut yang tadi sebutkan aja, kepada orang siapapun itu kenikmatan fisik pasti diberikan, seperti kalimat Rahman itu barangkali ya yang saya dapat ini juga gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, alhamdulillah jazakallahu khairan ya. Tadi maksud nikmat fisik yang saya maksudkan bukan nikmat fisik di dunia, Pak. Ya, tapi nikmat berupa ridho Allah, berupa dengan kenikmatan. Jadi tak kalah diridhoi oleh Allah. Betul sekali Bapak tadi ada tafsir dari ayat ini di ayat lain ya. Betul, sedikit betul. 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 Tadi Bapak jadi mengingatkan, khawatir, menyangka tadi ya berupa materi-materi di dunia yang bukan itu tadi maksudnya, diingatkan lagi ya. Nah, itu maksudnya adalah bahwa dengan keridhaan Allah, janji Allah kan para anbiya sidikin itu akan ditempatkan dalam tempat jannah, dan dalam jannah itu Al-Kautsar tadi ya dijelaskannya, makanya dengan surat Al-Kautsar Rasulullah mendapatkan inna atoina Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar itu nikmat juga materi gitu. Hanya sekali lagi Bapak mengingatkan tadi, alhamdulillah jazakumullah khairan, maksudnya bukan nikmat di dunia. Kalau dunia mah tadi Bapak menegaskan ya, bukan hanya para an'am ta'alaihim itu adalah para anbiya, semua juga diberi nikmat itu Pak. Jazakumullah khairan Pak. Itu mungkin karena waktu ya, kita sama-sama akhiri majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam bahasan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keimanan yang kita amalkan dalam hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqul, ya Bari'ul, lakal asma'ul husna. Ya Allah, la nuhsi sana'an alaika
anta kama asnaita ala nafsika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.